Perkenalkan, kami dari kelompok 4 terdiri dari saya Jesselyn, lalu Fidelis, Amoreta, Vincent, dan Renald. Pada video kali ini, kami ingin menampilkan hasil pembahasan kami mengenai materi pembelajaran tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Pasti sebagian besar dari kita sudah mengetahui seputar planet bumi. Namun kira-kira apa saja ya yang menjadi latar belakang adanya planet bumi dan hubungannya dengan jagat raya? Ayo simak video ini untuk pembahasan lebih lanjut. Apa itu jagat raya? Jagat raya adalah ruangan yang meluas ke segala arah tidak terhingga. Namun, jagat raya memiliki batas-batas yang belum dapat diketahui. Jagat raya disebut juga alam semesta, yang terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Ada yang menyatakan bahwa jagat raya itu mengembang. Fenomena ini dikenal dengan efek Doppler, ditemukan oleh seorang fisikawan dari Austria bernama Christian Doppler. Lanjut, ada teori-teori terbentuknya jagat raya. Teori yang pertama, teori mengembang dan memampat. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang, yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup, kemudian memampat, yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Teori yang kedua, teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Teori yang ketiga, teori ledakan besar. Menurut teori ini, adanya galaksi-galaksi yang berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan-ledakan yang maha dahsyat, hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Lalu, apa saja anggota jagat raya? Anggota pertama ada galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Benda-benda ini membentuk pulau-pulau di dalam ruang jagat raya. Anggota tata surya. Yang pertama ada planet. Planet adalah benda langit yang mengorbit atau bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elips dengan arah yang sama. Berikut adalah beberapa planet dalam tata surya. Yang pertama Merkurius. Sesuai dengan urutannya, Merkurius adalah planet pertama sekaligus paling dekat dengan matahari. Karena jaraknya yang dekat itulah, maka suhu di permukaan planet ini mencapai 430 derajat Celcius saat siang hari. Tidak seperti di bumi yang memiliki satelit berupa bulan. Planet Merkurius tidak memiliki satelit. Yang kedua ada Venus. Planet ini letaknya juga tidak jauh dengan matahari. Maka suhu di saat siang hari bisa mencapai 471 derajat Celcius. Sedangkan untuk ukurannya lebih kecil daripada ukuran bumi.
Yang ketiga ada bumi. Di dalam planet ini, kondisinya lebih seimbang, yang membuat makhluk hidup bisa bertahan dan menjalani kehidupan. Bumi memiliki satelit alami yang bernama bulan. Yang keempat, Mars. Planet Mars kerap kali dijuluki sebagai planet merah, karena memang warnanya yang kelihatan merah. Hal ini tentunya dengan alasan bahwa ada banyak kandungan debu pasir pada Mars yang membuatnya tampak merah. 6. Saturnus. Planet terbesar kedua setelah Jupiter adalah Saturnus. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin di sekelilingnya. Adanya Saturnus adalah karena terbentuk dari gas helium serta hidrogen. Sedangkan untuk cincinnya berasal dari bebatuan dan partikel es. Selanjutnya adalah perkembangan bumi dan sejarah kehidupannya. Perkembangan bumi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah Prakambrium atau zaman Azoikum. Pada zaman ini, bumi masih berbentuk bola pijar dengan suhu yang masih sangat panas, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman ini diperkirakan berada kurang lebih pada 2500 juta tahun yang lalu. Kedua adalah era Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Pada zaman ini, iklim dan cuaca di bumi masih terus berubah, di mana curah hujan sangat tinggi dan keadaan lingkungan pun belum stabil. Pada zaman ini, hujan turun terus-menerus sehingga membanjiri permukaan bumi dan mendinginkan suhunya yang panas. Zaman ini menandai munculnya kehidupan baru di bumi yang dibuktikan dengan ditemukannya fosil hewan dan tumbuhan yang berusia jutaan tahun. Ketiga adalah era Mesozoikum atau zaman kehidupan pertengahan. Keadaan iklim dan cuaca pada zaman ini berangsur-angsur mulai membaik. Kehidupan mengalami perkembangan yang pesat pada zaman ini, di mana makhluk hidup yang muncul pada zaman ini adalah binatang dengan ukuran yang besar, misalnya reptil yang mempunyai ukuran badan yang sangat besar atau dinosaurus. Terdapat 3 periode pada era ini, yaitu periode Trias, periode Jura, dan periode Kapus. Terakhir adalah era Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman ini, keadaan bumi semakin membaik karena cuaca dan iklim semakin stabil dan kehidupan pun semakin berkembang dengan pesat. Zaman ini dapat dibedakan menjadi 2 periode zaman, yaitu zaman tersier yang ditandai dengan berkurangnya jumlah binatang raksasa dan kemunculan berbagai jenis mamalia, serta zaman kuarter yang dapat dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holozen. Selanjutnya adalah bentukan-bentukan muka bumi hasil pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama adalah bentukan batas lempeng konvergen. Pergerakan lempeng konvergen adalah pergerakan pertemuan lempeng, dan salah satu dari pergerakan lempeng ini adalah terbentuknya palung laut, pembengkakan tepi lempeng benua yang akan membentuk deretan pegunungan dan aktivitas vulkanisme. Seperti pada batas lempeng konvergennya, pertemuan antara lempeng benua dan lempeng benua, contohnya pertemuan lempeng India dengan lempeng Eurasia, menghasilkan jalur pegunungan Himalaya. Dan yang kedua adalah bentukan pada batas lempeng divergen. Bentuk muka bumi yang dihasilkan pada batas lempeng divergen, yaitu lempeng benua mengalami pemekaran sehingga terbentuk laut baru. Contohnya, pematang tengah laut yang memisahkan benua Amerika dan benua Afrika, Laut Merah, dan lifting atau retakan yang terjadi di Afrika Timur bagian utara. Sekian pembahasan materi yang kami sampaikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa bumi tempat tinggal kita merupakan salah satu planet dalam anggota tata surya yang memiliki banyak teori dan proses pembentukan yang saling berhubungan dengan jagat raya. Terima kasih telah menonton, semoga video ini berguna untuk menambah wawasan kita.